to be forgotten itu juga penting ya ketika kita menghadapi kekerasan berbasis gender online ini kan jejak digital itu menjadi penting ya. Selama ini mungkin kita luput juga untuk mencari aturan hukum mana yang bisa kita pergunakan ya untuk bisa memberikan kewajiban untuk menghapus itu, untuk memastikan bahwa tidak bisa diakses lagi karena memang ada keunikan, ada kekhususan yang dimiliki terkait dengan bukti digital ini. Oleh karena itu right to be forgotten memang sangat penting dan memang juga sudah dikenal di berbagai belahan dunia ketika kita membicarakan persoalan bukti-bukti di dunia digital. Kemudian terkait dengan victim trust fund. Jadi saya sangat mendukung ya usulan soal victim trust fund. Saya juga berharap teman-teman dari fraksi-fraksi lain pun juga memberikan dukungan ini. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat tidak hanya di RUU TPKS, tapi juga dalam konteks hukum pidana secara keseluruhan. Ini penting. Seksual. Menurut saya inilah momennya ya bagi kita untuk memperkenalkan victim trust fund. Saya ingin meyakinkan teman-teman lainnya juga bahwa persoalan victim trust fund ini adalah soal bagaimana kita memiliki perspektif korban. Bahwa korban kejahatan itu juga punya hak untuk pemulihan. Untuk memenuhi hak pemulihan ini dia butuh dananya, kompensasi itu kan butuh dana. Nah kan masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana kemudian negara bisa hadir untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Ide victim trust fund ini sangat luar biasa menurut saya. Tapi kalau kita cantumkan dalam ketentuan umum, ya di DIM 25, pendamping adalah LPSK, atau yang muncul adalah seolah-olah ya pendamping ini adalah tugas pendampingan seluruhnya adalah bebannya LPSK, ditambah yang lain. Nah, jadi berat sekali. Belum anggarannya juga ya kita tahu di beban anggarannya juga kecil sekali LPSK. Jadi kalau misalnya kita berikan tugas bahwa seolah-olah ini tuh tanggung jawab utamanya dari LPSK itu berat. Kalau menurut saya malah lebih baik masuknya di batang tubuh saja di pasal dibandingkan di ketentuan umum. Pembacanya akan berbeda. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya masuk ke itu berarti anggarannya akan berlipat ganda nih. Setuju. Saya mau bertanya lagi kepada Pak Wamen. Ini memang usulan awalnya dari DPR. Tapi setelah berkembang kita ada konsep dana bantuan dana bantuan korban atau victim trust fund. Justru ini bisa menjadi pertanyaan karena sebenarnya kan konsepnya ketika dia tidak cukup maka masuk dia kompensasi lewat victim trust fund. Jadi bukan justru malah bukan dengan pidana penjara pengganti. Kalau menurut saya ini mungkin tidak populer sekarang. Tapi konsepnya jadi berubah nih. Jadi mohon maaf tidak berubah. Jadi kalau maaf pelaku ini dia tidak mampu membayar, dia tetap harus masuk pengganti supaya ada memberikan efek jerah kepada yang lain. Betul. Tetapi korban tetap mendapatkan dana restitusi, tetap tidak akan menghilang. Betul. Maksudnya gini, Prof. Maaf, pimpinan. Izin pimpinan. Jadi begini, pidana pengganti ini tidak didasarkan atas kekuatan ekonominya si pelaku. Nah, begitu si pelaku tidak punya kekuatan ekonomi, maka pemerintah masuk di situ. Iya. Nah, karena itu dia sebenarnya tidak menjadi pidana pengganti. Tambahan. Mestinya. Nggak, dia langsung masuk. Jadi gini, begitu ini jika harta kekayaan yang terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat 10 tidak mencukupi, maka kompensasi. Itu maksud saya. Karena ini persoalan kapan si korban mendapatkan akses terhadap hak korban. Jadi dia bisa melapor ke APH, bisa juga melapor ke instansi lain. Begitu dia melapor ke instansi lain selain APH, maka dia berhak pada saat itu. Jadi waktu ya, pada saat itu dia berhak. Jadi
tidak berkaitan dengan apakah ini lembaga non peradilan atau tidak.